Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala ta'ala aidan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qala ta'ala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayat. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu ingkang dipun rahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah dan sekaligus kita sesambung silaturahmi. Walaupun keseharian kita masih sering ketemu, tak perlu kita menambah amal soleh, sekaligus juga kita menambah ilmu. Dan sejatinya bukan karena kesempatan saya di depan itu terus karena pantas untuk memberikan sesuatu kepada panjenengan, boten sajane kok saged ngono nggih di urut, tapi ini karena kesempatan nggih boten napa-napa. Kita berbagi, mendapat ilmu dari guru-guru kita, lalu kemudian kita sampaikan dumateng panjenengan. Sholawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Baginda Al-Amin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengantarkan kita bisa ketemu di majelis ini karena Rasulullah. Mungkin di antara kita bukan saudara sekelahiran, sesusuan, tapi karena perjuangan Rasulullah kita diikat, disatukan menjadi persaudaraan dalam Islam, dan kita semua yang ada di majelis ini sesungguhnya adalah saudara. Karena itu merupakan bagian dari proses perjuangan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini istilahnya barat-baratan ya Pak Arif, coffee morning, sebuah lembaga survei yang dibawahi langsung oleh Perserikatan Matur Suwun Kopi. Jenenge coffee morning, kopi Organ morning makin jiman. Sebuah lembaga yang dibawahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama Sustainable Development Solution Network, jaringan solusi pembangunan berkelanjutan.
melansir sebuah berita yang bernama World Happiness Report 2017. Lembaga survei ini melansir laporan peringkat indeks kebahagiaan masyarakat penduduk negara di dunia. Dari hasulan riset atau polling lembaga di bawah PBB ini menempatkan bahwa Norwegia adalah negara yang menempati ranking nomor 1 penduduknya, rakyatnya terbahagia di dunia. Nomor 2 urutannya adalah Denmark, lalu disusul dengan Islandia, disusul lagi Swiss, kemudian disusul lagi Finlandia, di bawahnya lagi disusul Belanda, kemudian Swedia, Australia, dan Kanada. 5 besar, 10 besar negara-negara yang dianggap oleh Sustainable Development Solution Network menjadi negara yang penduduknya atau masyarakatnya bahagia di dunia. Tahun 2017 ini Norwegia menggeser tahun kemarin 2016 berturut-turut 2015 dan 2014 ditempati oleh Denmark. Dan memang betul Bapak-bapak, saya melihat berita bahwa di Denmark itu rakyatnya, pegawai dan tidak pegawai ini mendapat gaji dari pemerintah. Enaknya di sini. Lalu apa indikator variabel penilaian terhadap kebahagiaan ini? Pertama adalah pendapatan per kapita. Nanti rumusnya kalau saya pinjam istilah Pak Bulpandi, pendapatan per kapita itu rumusnya sederhana adalah pendapatan nasional dibagi rata dikalikan dengan jumlah penduduk yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, indikator atau variabel penilainya adalah kualitas kesehatan. Yang ketiga, jaminan sosial. Yang keempat, termasuk harmonisasi keluarga. Ini juga variabel, ada kaitannya yang pertama. Kemudian yang kelima adalah keramah tamahan. Masyarakatnya termasuk ramah lingkungannya secara ekologi juga. Kemudian yang keenam adalah kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, dan kebebasan beragama. Kemudian yang ketujuh adalah indeks persepsi tentang korupsi. Jadi 5 pokok sampai 7 variabel indikator tadi menjadi ukuran sebuah lembaga di bawah PBB menempatkan penduduk atau masyarakatnya menjadi bahagia atau tidak. Indonesia nomor berapa? 3 tahun merosot Pak. Indonesia urutan ke-81 dari 155 negara di dunia. Tahun 2016 kemarin urutan ke-79. Berturut-turut 3 tahun merosot. Gresik, nah apalagi nanti bisa tetap eksis. Tapi saya udah dipesan Pak Yan nggak boleh ngomong politik, nggak boleh ngomong pilkada katanya. Padahal saya juga bingung tadi malam itu. Politik kalau dipisahkan dengan agama dianggap seperti DNID, dicurigai. Tapi ketika politik digabungkan dengan agama dianggap seperti Kartosuwiryo, dicurigai juga. Mana menungso niku repot Pak. Termasuk kula piyambak niku bingung ya. Nah terus kepiye?
dipisah politik gak oleh, digabung lo yang dicurigai. Agak ngerti sana. Nah, Indonesia urutan nomor 81. Negara yang paling buncit, yang paling tidak bahagia adalah Afrika Tengah. Burgundi termasuk Syria, disusul Afghanistan dan lain-lain. Amerika yang negara maju saja juga merosot bapak-bapak ibu-ibu. Tahun kemarin 2016 itu urutan yang ke-13, sekarang merosot satu rating, urutan ke-14. Gara-garanya sepele juga. Tapi ini bukan sepele sebenarnya. Gara-garanya kebijakan Donald Trump, rasis, kemudian diskriminasi terhadap etnis dan agama, terutama Islam. Cina secara pendapatan per kapita ada kemajuan, tapi juga kemarin menempati urutan kalau nggak salah 30-an. Itu karena di Cina ternyata kebebasan berpendapat, demokratisasi itu agak kurang diberi kesempatan. Nah, nggak tahu Indonesia yang mungkin karena faktornya di samping 5 itu tadi, lalu kemudian menjadi nomor ke-81. Nah, ada yang menarik. Ini mungkin barangkali menjadi muhasabah kita bapak-bapak. 5 besar, 10 besar itu ternyata negara-negara bukan dari basis Islam. Baik itu secara ideologi dasar dan undang-undang, ataupun secara mayoritas berpenduduk Islam. Emirat Arab, Saudi Arabia aja menempati nomor ke-40-an dan 30-an. Syria, Afghanistan dan lain-lain termasuk yang mayoritas basis negara Islam itu dinobatkan menjadi masyarakat atau penduduk yang tidak bahagia di dunia. Nah, ini menjadi refleksi atau evaluasi mungkin penyadaran kepada kita. Nah, tadi saya tarik. Lalu bagaimana tentang pandangan Islam terhadap ini? Prinsip-prinsip nilai-nilai Islam terhadap nilai-nilai kebahagiaan. Sebelumnya saya mengutip sebuah ungkapan Muhammad Abduh, seorang tokoh dan pakar pembaru Islam yang pemikirannya kayaknya menjadi basis pemikiran gerakan-gerakan Islam di Indonesia termasuk Muhammadiyah. Muhammad Abduh. Muhammad Abduh pernah mengatakan, Al-Islamu mahzubun bil muslimin. Kebesaran Islam itu tertutupi dengan kebesaran pemeluknya sendiri. Ini sebenarnya ini kritik atau autokritik membangun untuk menjadi renungan kepada kita. Sekali lagi Muhammad Abduh mengatakan al-Islamu mahzubun bil muslimin. Kebesaran Islam itu tertutup dengan kebesaran pemeluknya sendiri. Makanya Muhammad Abduh pernah mengatakan, di barat tidak kita jumpai kaum muslimin, tetapi di sana ada Islam. Sedangkan di timur kita jumpai kaum muslimin, tetapi Islamnya tidak nampak. Kalimat ini sebenarnya memakai bahasa yang halus tapi rodok nyelkit. Artinya dengan bahasa lain, di timur itu mayoritas muslimnya bagus, tapi nilai-nilai Islamnya itu tidak kelihatan kira-kira. Walaupun Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh ini ya tidak 100% benar, tetapi kita tidak menghadapi itu sesuatu yang negatif, tapi justru alhamdulillah menjadi renungan pada kita. Nah, ketika kita tarik bagaimana apakah Islam sebenarnya respon atau ada relevansinya terhadap hasil survei di bawah PBB tadi, sebenarnya ada. Kalau kita kelompokkan variabel 1 sampai 7 tadi itu
Di dalam Islam sebenarnya sudah ada semua. Pertama misalnya tentang pendapatan per kapita, kita anggap aja persoalan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat misalnya. Di Islam sudah ada. Misalnya kita ambil contoh adalah konsep zakat. Nah ini. Konsep zakat, sodako, infak ini sebenarnya adalah membangun basis ekonomi keumatan, membangun distribusi dan keadilan. Yang di dalam konsep Islam sebenarnya sudah ada sebenarnya. Makanya di dalam Al-Quran sendiri ada salah satu ayat agar supaya harta itu tidak hanya terpusat di salah satu orang saja atau kelompok-kelompok tertentu saja, agar supaya menyebar keadilan. Bahkan di dalam Islam sendiri seimbang, mengajarkan agar supaya kita tidak boros, tetapi sekaligus kita tidak pelit, seimbang sebenarnya. Dan dalam sejarah kejayaan Islam pada zaman Abbasiyah, Harun ar-Rasyid terkenal dengan kejayaan Islam. Salah satunya adalah ditopang kehebatan dengan suksesnya konsep zakat ini diterapkan. Makanya Baitul Mal itu muncul istilahnya pada zaman Harun ar-Rasyid, walaupun pada zaman Umar bin Khattab sudah diterapkan. Dan di dalam zaman Harun ar-Rasyid, Abbasiyah itu kemudian dinubuatkan dalam sejarah menjadi kejayaan Islam. Pada waktu itu muncul beberapa tokoh-tokoh ilmuwan yang luar biasa juga, yang sekaligus juga mewarnai terhadap kegelapan Eropa pada waktu itu. Ada Al-Khwarizm, ada Al-Jabr, ada Ar-Razi, ada Ibnu Sina, ada Al-Haytham, dan lain-lain. Siapa yang nggak kenal Ibnu Sina? Di Gresik aja punya rumah sakitnya Ibnu Sina. Ya, moga-moga pelayanannya juga seperti apa yang. Nah, kejayaan-kejayaan ini betul menggambarkan bahwa semangat Islam dan lain-lain, kemudian ilmu pengetahuan, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian pusat-pusat sentra pengetahuan luar biasa. Haytham misalnya, sosok yang kemudian menemukan basis ilmu kamera, infocus, kemudian kalau sekarang ya Android apa ini dari Haytham. Ar-Razi, bapak mesin dan lain-lain, itu pada waktu itu. Dan ini sesungguhnya adalah karena salah satunya, selain karena kembali kepada Quran, hadis, semangat Islamnya luar biasa, adalah ditopang dengan sistem zakat. Nah, kalau tadi dalam kriteria lembaga surveinya PBB ini, sebenarnya dalam Islam sudah dipelopori. Yang kedua, persoalan sosial, jaminan sosial misalnya, sama di dalam Islam juga sudah dibangun. Ajaran-ajaran itu dalam Al-Quran sudah banyak. Ayat-ayat yang mengajarkan tentang ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolong, saling berbagi, kemudian memberikan jaminan-jaminan sosial masa depan, semangat-semangat untuk mengarungi kehidupan, kemudian kebal terhadap cobaan dan lain-lain, di dalam Islam sudah ada. Lalu kemudian keramah-tamahan lingkungan, harmonisasi keluarga sama. Mulai dari konsep mawaddah warahmah dan lainnya sudah di-share atau sudah ada dalam Islam itu sendiri. Persoalan lingkungan juga sama. Darul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydina sudah ada semua. Persoalan politik misalnya, tadi tentang kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bersarikat sudah ditulis dalam Al-Quran dan hadis dan ajaran Islam. Wasawirhum fil amri dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menghormati orang lain, etnis lain, piagam Madinah juga sudah dibangun oleh Rasulullah. Kemudian yang terakhir masalah korupsi, persoalan hukum, Islam juga malah lebih tegas sebenarnya. Kalau mau jujur secara tekstual, orang yang mencuri dalam Al-Quran dipotong tangan. Bukan persoalan korupsi yang sekarang digembar-gemborkan oleh good governance saja, tapi itu sudah merupakan bagian dari basis yang sudah menjiwai dalam Islam. Ar-Razi wal Murtasi sudah ada dalam Islam. Yang menyuap
Dan yang disuap finnar, kedua-duanya masuk neraka, sudah jelas. Sebelum pemerintah melansir tentang cybercrime, cyberpungli, di dalam Al-Quran sendiri, dalam Islam sendiri sudah ada. Nah, tinggal pertanyaannya adalah seperti yang dikatakan disindir oleh Muhammad Abdu tadi. Lalu kenapa kita semuanya punya, lalu kok dalam beberapa persoalan kita tertinggal dengan mereka-mereka. Ini bagian daripada kalimat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada juga mungkin saya juga sampai kemudian berpikir, kalau kita lihat dari variabel 5 tadi atau indikator 5 sampai 7 tadi, memang kayaknya semuanya ada persoalan duniawiah. Malah saya berpikir seandainya ada masuk aspek spiritual itu tertolong mungkin orang Islamnya. Jadi aspek spiritual. Malah kapan dari diskusi tentang persoalan ini, tapi tujuannya sebenarnya PBB ini juga bagus. Membuat survei ini nanti tujuannya adalah agar supaya pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi di dalam negara di dunia ini nanti hasil pembangunannya itu harus memiliki dampak membahagiakan warganya. Ini evaluasi terus tiap tahun. Ya ada bagusnya juga. Walaupun 5 sampai 7 faktor variabel tadi adalah masalah duniawi, kita sebagai orang Islam sesungguhnya juga respon. Islam sendiri juga banyak ajaran wala tansa nasibaka minad dunya. Bahwa dunia itu sendiri adalah merupakan sarana untuk mencari akhirat. Sehingga tidak boleh ditinggalkan dan harus direbut sesungguhnya. Karena juga banyak ajaran-ajaran yang seimbang, bahkan maaf, setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, lalu kemudian wafil akhirati hasanah. Dunia penting, tetapi paling penting lagi yang utama adalah akhirat memang. Makanya Rasulullah sendiri mengingatkan, merekomendasikan kita ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Kita harus hidup di dunia ini, harus meraih kesuksesan agar supaya seakan-akan kita hidup berlama-lama. Tapi diingatkan kemudian wa imal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kita harus ingat bahwa harus mempersiapkan untuk akhirat, karena siapa tahu bahwa hari ini nanti besok kita akan meninggal. Nah, kalau malah kita tarik kepada sebuah ajaran, mungkin Bapak Ibu juga pernah ngaji dalam kitab Al-Hikam, sebuah kitab yang terkenal yang ditulis oleh Syekh Athaillah. Dan insya Allah kitab Al-Hikam ini kalau di pesantren-pesantren dulu kayaknya diajarkan. Saya sendiri alhamdulillah hanya bisa ngaji saja, tapi memang agak repot karena ada tingkatan-tingkatannya. Bahkan menurut Al-Hikam, menurut Athaillah, bahwa kalau kita sudah meraih sukses persoalan spiritual, kita sudah mantep madep kepada Allah, kita sudah menyerahkan totalitas kepada Allah, bahkan Allah adalah bagian daripada hidup kita, maka persoalan-persoalan dunia itu bisa kita hadapi. Makanya dalam kitab Al-Hikam ini tidak mengenal logika-logika dengan ilmu-ilmu yang lain, tidak mengenal sebab akibat. Tidak seperti dalam kajian tafsir atau fikih misalnya. Di dalam ilmu fikih saja itu masih memakai sebab akibat dan logika. Contohnya, sebabnya karena sesuatu itu menimbulkan mabuk, maka akibatnya menjadi hukumnya haram. Itu ilmu fikih. Atau pakai tafsir konklusi yang menempatkan pada akal. Makanya di dalam fikih sendiri kan ada ittibah, ada qiyas. Tapi menurut Al-Hikam ini tidak mengenal itu. Sebab akibat, logika, analisis itu tidak masuk di dalam kajian Al-Hikam ini. Dan memang tak anggap aneh, Pak. Anehnya sendiri, maaf, saya ini walaupun 6 tahun pernah
ngaji secara tekstual al-hikam, tapi kadang-kadang bejo-bejoan. Ada teman saya hanya ngaji 3 tahun aja sudah bisa menjalankan al-hikam isinya itu. Tapi ada yang 20 tahun juga gak bisa, karena ini memang seri-seri tasawuf. Dan memang kadang-kadang malah berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang ini, berbeda. Salah satu contoh tadi tidak mengenal sebab akibat. Kita ini kan sering pakai sebab akibat. Sebabnya orang bekerja keras, lalu akibatnya kebanyakan menjadi sukses, menjadi kaya. Itu sebab akibat. Di dalam al-hikam tidak mengenal ini. Karena apa? Karena kalau al-hikam mengenal sebab akibat, faktanya sendiri banyak orang yang kerja keras tapi juga kadang-kadang belum sukses. Sebabnya punya rumah banyak, punya mobil banyak, gajinya besar, pangkatnya tinggi misalnya, lalu akibatnya bahagia. Menurut al-hikam belum tentu. Kalau menurut al-hikam dianggap sebab akibatnya orang yang punya mobil banyak itu bahagia. Nah terus gimana kalau orang yang punya sepeda ontel? Nah, terus bagaimana kalau orang yang punya rumah gubuk atau kontrak? Apakah orang yang punya sepeda ontel tidak bahagia, Pak Amin? Belum tentu. Al-hikam mengarahkan ke sana dan bagus betul. Petani menanam, memilih benih yang bagus, menyirami dengan pupuk yang bagus, itu sebab. Akibatnya adalah panen. Tapi menurut al-hikam, atau ilah nggak masuk nih Pak. Petani sudah punya bibit, memilih yang bagus, disirami, ditunggoni sawah padinya, dicarikan pupuk yang terbagus, menjelang panen. Nah ini segerombolan tikus datang memakan gabah, gak panen. Wereng gak panen. Punya tambak, waktu menjelang mirip banjir. Ini kalau orang gak ngaji al-hikam, stres Pak. Termasuk insya Allah mati. Ini leres. Beberapa cerita ada orang yang punya tambak di ujung Pangka dulu, tahun ketiga. Bapaknya sahabat saya sama orang dukun, karena tinggal 2 hari aja mirip banjir Gresik. Kali Lamong apa Bengawan Solo ya, masa langsung dan rumah sakit semen di ICU, malamnya meninggal. Mungkin mawon karena terjebak dengan sebab akibat. Tapi dalam al-hikam ini tidak mengenal. Karena apa? Karena sebab dan akibat itu sendiri adalah rahasia Allah. Semua yang kita jalani, semua ini cuman kewajiban. Kita nanam, kita kerja, bahkan ibadah ini kewajiban. Persoalan kita kerja keras, kemudian mendapatkan rezeki apa enggak, itu pandume Allah. Kita sontek usaha ke dokter itu kewajiban. Kalau sakit, tapi waras apa meninggal itu adalah takdir Allah. Kita sholat tiap hari macam-macam ini kewajiban saja. Tidak bisa mengklaim kita ini terus mendapat surga itu. Menurut al-hikam orang iso. Makanya al-hikam tadi tak sebut nambah-nambah Pak ya, nanti enten singgung ngaji al-hikam. Paling enggak ini menjadi bagian dari aspek spiritual tadi. Karena kita ini melulu tidak hanya dunia. Dunia itu ya kita sendiri tahu. Hari ini luar biasa, besok tidak ada. Semua yang bersifat materi. Nah ini dalam al-hikam tidak mengenal materi, karena semua yang sifat materi itu betul tidak kekal. Makanya ayat Al-Quran tadi yang saya sebut sebagai basis dari semangat al-hikam, itu Al-Quran surat Ali Imran ayat 173 tadi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah saja yang menjadi pelindung, cukup, tidak yang lain. Ini juga banyak dibuktikan. Nah cuman kadang-kadang metode al-hikam ini memang karena pengacau tadi itu, karena belajarnya itu metodologinya aneh-aneh Pak.
apalagi tidak diikuti namanya mursyid, ini kadang-kadang juga aneh-aneh. Ngapunten Pak nggih. Kalau bapak-bapak ibu-ibu pernah ningali tiang-tiang sing jalan-jalan pakai tongkat, itu salah satu menerapkan mempelajari al-hikam. Wani aja jenengan rasani lho Pak ngapunten. Kadang-kadang kita bangga Muhammadiyah, dzikir itu enggak perlu akeh pun wonten. Salah satu untuk meningkatkan menuju al-hikam yang sejati itu termasuk metodenya juga dzikir. Dzikir ucapan. Ngapunten Pak Bulpandi menurut sampeyan. Enten pojok GKA mriki enten apa? Sholawat Wahidiyah nggih. Terus terang Pak, kula nggih pernah tumut lho Pak. Pun diarani Muhammadiyah kok murtad pun wonten betul. Pengalaman itu penting. Muani kita ini supaya tidak kagetan, supaya tidak cupet. Ini terutama saya pesan orang Muhammadiyah sering yang masih cupet pikirannya itu. Karena nggak pengalaman dan tidak pernah seperti itu betul. Ingat punten loh ya. Agar supaya cara berpikir kita padam. Supaya kita tidak sering mengklaim orang lain jelek, kita sendiri yang paling benar. Karena pernah loh ada teman saya yang juga Muhammadiyah kader, ngelihat orang yang gitu dirasani Pak Amin, apa? Nah itu ndikir kok akeh-akeh gak belenger, gak usah ngono. Tak ingatkan Pak, jenengan karena belum pernah menjadi orang seperti itu, belum pernah mengalami laku seperti itu. Ya jujur-jujur kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di ratan-ratan itu Pak, pakai tongkat, cuman pakai bekal sangu, jalan kaki. Kenapa gak numpak motor? Beda mana bener. Coba jenengan ampiri, Mas ikut gak akan mau. Walaupun gak sandalan. Nah ngono kita gak boleh ngerasani Pak. Timbangannya ngono gak kerja, gak boleh begitu. Mungkin bagi kita kerja dari masih orientasinya duniawi. Beliau itu udah orientasinya ke akhirat. Buktinya kalau gak kerja dia masih hidup kok. Dan betul nih kalau jenengan mboten percaya, sampean ampiri, sampean kei sangu mboten purun niku. Sebabnya apa? Terus terang ya, kula piyambak nanti seperti itu, Pak. Cuma niku mboten lulus kula niku Pak ya. Nah niku Pak. Mulane kula arani ngaji al-hikam niku repot betul. Belum tentu orang yang 10 tahun itu bisa melakukan. Malah tingkatannya mulai dari kita melihat teori dah gampangnya gitu. Ya ibarat nyupir motor, nyupir mobil kan harus tahu. Nyupir motor itu kan harus ada aturan. Tahu teori dulu ujian SIM misalnya. Atau kita mengenali rambu-rambu. Marka yang putus-putus itu apa, yang lurus itu apa, kemudian ada trompet, ada apa itu kita harus mengenali. Nah ngaji al-hikam itu tahapannya termasuk seperti ini. Malah tidak cukup mengenali. Kita belajar nyetir. Belajar sepeda ontel ya, paling bapak belur dulu tiba. Ya kalau sekarang kenapa belajar anak-anak ponak-ponakan kita itu ada sepeda yang clipping 3 ya Pak ya. Dulu zaman-zaman kita kan nggak ada. Mau sepeda ontel kalau gak nyonyor dulu dengkulnya, betul sakit nih. Malah biasa kalau belajar yang 1 atau 2, satunya dorong. Dan belajar dulu seingat masa kecil kita mesti jalan drojok supaya gak katok-katok sing belajar. Jadi jerongkok mau tiba mboten. Tapi lama-lama kemudian menjadi bisa. Nah, di dalam al-hikam itu ya begitu, nyonyor-nyonyor dulu. Melarat-melarat dulu betul. Nah, puncaknya nanti al-hikam itu cerita tasawuf kalau kita sudah bagian dari diri kita. Allah itu hadir di kita, itu otomatis. Makanya banyak teman-teman tasawuf itu hidupnya luar biasa. Tenang betul. Dunia pernah berhasil tapi tenang betul dalam hidup. Malah pernah ada cerita teman saya itu adiknya kiai juga di Kediri. Itu ada pemabuk di kampung, suka mabuk. Nah mabuk niku nggih butuh biaya lho Pak. Paling enggak sedina 100.000 minuman. Karena mabuk bangkrut. Nah, suatu saat ketemu konco niku ditawari, "Pak, sampean kepengin tumut kula mabuk." Duh, aku iki wis biasa mabuk. Kok dijak mabuk tapi kula jak mabuk sing gak bondo. Dan bener adiknya kiai ini di Kediri karena ketepatan sahabat saya ngajak orang yang mabuk itu tadi. Lah opo ono mabuk gak bondo ono. Terus diajak kan kakake. Ngene ku
dijak dikir, dimasukkan pelajari Al-Hikam. Sebenarnya dia dikir itu fasik. Biasa tahlilan. Cuman karena sering mabuk betul. Jadi karena sudah punya dasarnya, nah ini Pak, mulai kita ini tidak boleh mengkritik. Itu sebelah kita dikiri kok akeh pun ngoten terus terang Al-Hikam ini dikiri bukan puluhan, ribuan. Mana jangan heran kalau ada dikiri Allah. Ini mboten bisa dirasani. Iku dikir kok koyo wong mabuk ngono pun ngoten. Niku bagian daripada mencari. Malah Jalaluddin Rumi saya pernah ikut juga kelompoknya di Jogja itu malah repot niku Pak, pakai tarian apa? Sing muter-muter nih lho. Wah niku 3 jam mboten guling lho Pak, leres. Kenapa? Karena dia udah menemukan Allah keseimbangan. Itu leres lho. Kula mboten ngicap nih. Cuman kita-kita aja yang sering karena nggak pernah itu terus menyindir, apa Kak? Ono manfaat itu. Makanya di Jalaluddin Rumi ajarannya itu media untuk mengingat Allah itu pakai tarian. Dan tarian itu kalau kita nggak pernah belajar ya bingung Kak. 10 menit ngeblak bulan karena muter terus. Ini media-media tasawuf itu di sini. Nah, salah satu kelebihan Al-Hikam itu gitu tadi. Mengajarkan kepada kita satu semangat hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya Bapak Ibu barangkali panjenengan punya kitabnya Al-Hikam atau mungkin menawi dereng gada Al-Hikam nggih monggo. Niku bagian daripada mengantarkan kita kepada apa yang kita sebut dengan alladzina amanu tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Al-Qur'an Ar-Ra'd 28. Bahwa orang-orang yang beriman itu hatinya itu adalah tenang, bahagia karena mengingat Allah. Hanya mengingat Allah sajalah bahwa hati itu menjadi tenang. Karena itu tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan ada yang nambahi wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagaimana juga dalam Al-Quran yang saya baca tadi, ya ayat wa nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Nah, jadi ini mungkin pengantar Al-Hikam kalau gitu materinya ini. Saya tutup Bapak Ibu dengan cerita konkret tentang hasbunallah ini tadi. Mungkin Bapak Ibu nanti tepang namanya Abah Thoyib. Kenal Pak Musir itu? Tinggu Meno Abah Thoyib punya pesantren di Wiringinano. Karena waktu mungkin zamannya Pak Bul juga waktu korek keduanya, saya DPL KKN ketepatan di desanya Abah Thoyib. Saya sowan dumateng beliau 3 kali. Banyak tamu Pak. Salah satunya tamu yang menarik itu ketika ke sana nangis-nangis. Saya waktu aja nggak berani nanya saya. Nangis-nangis. Tapi tak lihat pakaiannya itu, maaf nih, orang kaya. Tapi nangis-nangis. Tamu lagi piyambak ini ku nggih tiyang Gresik mawon. Terus akhirnya piyambak wangsul giliran kula ketemu Abah Thoyib diceritakan. Niku wau sinten cerita Abah Thoyib. Itu orang kaya Mas. Nah kok nangis-nangis lah aku tak ceritani sampai pernah kaya di Gresik. Tapi terakhirnya kemudian seperti itu. Tetapi awalnya juga katanya juga orang yang sederhana. Nah akhirnya kemudian ke Abah Thoyib lalu kemudian mengkaji Al-Hikam itu. Nah di samping itu tadi ada orang jual sayur. Nah yang menarik juga Pak, orang jual sayur itu konsultasi ini Al-Hikam. Gara-gara jual sayur cuman sederhana, pakai sepeda ontel, terus duwe sepeda motor, sampai duwe mobil, terus bangkrut malih. Nah baru ke Abah Thoyib malih niku ngaji Al-Hikam niku. Ceritane ngeten. Waktu dodolan sayur pakai sepeda ontel niku sekitar 6 kilo dari rumahnya ke pasar. Ke Abah Thoyib disuruh mempelajari Al-Hikam, salah satunya diberi jazah, diberi tugas membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu terus disuruh. Jadi setiap
6 jam dari rumahnya ke pasar itu genjot sepeda itu hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula terus sampai ke pasar. Dodol sayur sak keteng, tong keteng, telur keteng. Akibatnya menjadi sukses, menjadi besar, pelanggannya banyak. Nah, cuman gara-gara pelanggannya banyak sukses, piyambake meninggalkan sepeda ontel. Padahal sepeda ontel ini menurut Al-Hikam ada hikmahnya. Tidak harus dengan sepeda motor. Karena ketika orang menaiki sepeda ontel itu rasa syukurnya banyak. Contohnya karena mendung, Masya Allah mendung, nyebut Allah. Iya kuning pasar ini. Ini menurut ceritanya. Begitu nyampe pasar apa sih muncul Pak? Alhamdulillah Kak Kudana sepeda ontel. Hasbunallah dari 4 jam itu mengucapkan itu terus. Nah ketika sukses tumbas sepeda motor. Nah ini berkurang ingatnya kepada Allah. Yang asalnya 4 jam membaca zikir, sepeda motor kan cepat 4 jam. Surut ngoten mawon, zikire rada kurang. Terus jarang-jarang nyebut Allah. Mergo ana mendung ya surut nyampe. Ana udan surut nyampe. Dadi Allah ilang. Siji waktu make sepeda ontel, apa maneh ngeban, apa maneh rantine coplok. Terus kemeringet dandani berhasil, alhamdulillah ya akeh sepeda ontel itu. Barang sepeda motor surut sukses malih torene abae enggak ada mobil Pak. Begitu jrut hasbunallah langsung nyampe pasar. Wis gak ono udan, wis gak ono apa. Dadi awoe ilang. Nah, sejak niku kemudian rezeki ini ilang malih. Al-Hikam ini ngajari begitu. Berarti bukan menjamin mobil sepeda motor terus menjadi baik. Barangkali di saat kita memiliki sepeda ontel itu mungkin Allah mentakdirkan menurut Al-Hikam itu adalah kebaikan. Jadi itulah kajian-kajian Al-Hikam menarik. Nah, muga-muga Pak ya nanti sinten sing buka ngaji Al-Hikam, tapi betul-betul yang kalau bisa mendatangkan yang sudah tingkatnya itu mendalam tadi. Tapi nanti kita dituntun karena ada mursyid tadi, kalau enggak itu menjadi aneh dan nyeleneh. Nah, itulah bagian daripada persoalan-persoalan hidup tadi. Nah, Bapak Ibu, itulah saya kira ilustrasi sedikit kecil, sederhana tadi terkait dengan persoalan surveinya PBB tentang nilai kebahagiaan. Yang kedua, sesungguhnya Islam itu punya konsep tentang semua itu. Cuman kenapa tidak memenangkan negara-negara yang non-Islam itu? Mungkin karena aplikasinya. Dan yang ketiga, kita itu penting, dunia itu penting, tapi ternyata yang lebih penting lagi adalah akhirat. Ketika kita sudah menyerahkan, mewakafkan diri kita kepada Allah, insya Allah kebahagiaan itu akan muncul, dan ini sudah dijamin dalam Al-Quran. Kalau Allah ngecap nggak mungkin, ini betul-betul sudah dijamin. Nah, moga-moga kita yang hari ini dan kemarin diberikan rezeki oleh Allah menjadi termasuk orang-orang yang masih mendapatkan anugerahnya menikmati dunia. Syukur-syukur kita juga diberi kesempatan Allah untuk menikmati madunya akhirat dan spiritual, sehingga batin kita ini menjadi tetap selalu bahagia, selalu syukur, selalu bergantung dan menganggap satu-satunya Allah menjadi pelindung kita, dan insya Allah kita tidak pernah was-was. Karena kajian Al-Hikam, saya tutup lagi ini, maaf 1 menit. Kajian Al-Hikam itu malah membahas tentang mananya mana, tentang sayanya saya. Dan ini panjang ini, makanya kadang-kadang agak rumit. Contohnya begini Pak, maaf ya, kita ini kadang-kadang kalau apa-apa kan bingung. Loh, aku kok bingung ya? Padahal kalau apa-apa. Nah itu mananya mana? Hati atau akunya aku, atau disebut dengan rohaniah. Tapi bukan rohaniah itu roh-roh yang sering kita bahas, itu bukan. Karena roh kan sering kita ngomong roh saya, berarti bukan saya. Padahal dalam kajian ini sayanya saya itu akunya aku ini. Dan sering loh kita ini kalau nggak ada apa-apa cemas. Maaf, padahal sembarang kalir ono loh. Roti ono, sego ono, seisuk panganan ono, oma yo gak bocor. Tapi kadang-kadang tidak tenang. Nah ini salah satunya ada dalam kajian Al-Hikam untuk menemukan ketenangan itu. Dan moga-moga nanti sambil bersama-sama, walaupun tidak dalam majelis,
kita punya kitab Al-Hikam dan kita belajar bersama-sama. Ngoten mawon bayar Bapak Ibu ingkang saged kula sampaiaken ngapunten menawi enten salah cekake utawa paham-paham atau kata-kata yang kurang enak nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Kula akhiri bila taufiq wal hidayah.